Where is the key? Wait, just wait. All right, round of shots on me, then you gotta go. Alright, fuck. It's the last call. Thanks, bro. Fuck. Nice. Got the good stuff for you. All good, Paul? All good, Hank. Berlatar pada tahun 1998 di kota New York, di sudut kota di sebuah minibar, pria bernama Hank terlihat tengah berbincang dengan bosnya Paul sembari melayani tamu dan beres-beres dikarenakan barnya akan segera tutup. From my rooftop. Yeah. So. Cool up here, Britt? Dulu Hank adalah atlet baseball berbakat, bahkan dirinya nyaris masuk ke liga besar. Namun sayangnya sebuah cedera parah menghancurkan mimpinya. Hank yang ketika itu tengah dalam perjalanan menuju tempat latihan baseball bersama sahabat baiknya Dale, bercerita panjang lebar perihal Hank yang telah dibidik oleh seorang pencari bakat dari klub kenamaan di kotanya, San Francisco Giants. See that Dodger scout on the stands? I'm not getting drafted by the Dodgers. He was into you. Are you riding me? What is this today? Namun nahas tak berapa lama kemudian, tiba-tiba di sebuah tikungan, Hank dikejutkan dengan seekor sapi yang berdiri di tengah jalan. Membuat Hank segera membanting setir dan kendaraannya melaju tak terkendali hingga menabrak tiang listrik, membuat Dale terpental, jatuh bersimbah darah dan tewas di tempat. Sementara Hank harus menerima kenyataan pahit jika lututnya pecah dan setelahnya terpuruk dalam kenyataan bahwa kini dia tak akan lagi dapat bermain baseball. Kini Hank hanyalah seorang bartender di barnya Paul. Hidupnya diisi dengan minuman keras, rasa kecewa, penyesalan atas kecerobohan yang membuat dirinya tak lagi dapat melanjutkan karir bermain baseball. Beruntung ada Ivonne, pacarnya, seorang paramedis yang setia menemani Hank melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Malam itu sepulangnya dari bar, saat tiba di apartemen, tetangganya Russ Binder terlihat ingin menyelipkan sebuah pesan di pintu kamar Hank. Hey, what's up? My dad had a stroke, yeah. I've got to fly back to London. I need you to mind Bud for me. Who's Bud? His cat. I like cats. Rupanya Russ baru saja mendapat kabar jika ayahnya sakit dan harus buru-buru berangkat ke London. Russ menitipkan kunci kamar dan berpesan agar Hank menjaga Bud, kucing kesayangannya, hingga dia kembali nanti. Dudes, kinda late. Hey, fuck off! Fucking Russ! cunt, you're lucky I don't skin you. Good morning. Setelah masuk apartemen, ketika Hank mendengarkan pesan suara dari ibunya, Ivonne terlihat membawa Bud dan memindahkan pasir tempat kotoran kucing dari apartemen Russ ke kamar mandi. What's wrong with you? He's gonna get hair all over the bed. Pagi hari setelah menghabiskan malamnya dengan Hank, Ivonne pamit pulang sebab hari itu dia harus kembali bekerja. Call you later. Got my number. Ketika menyiapkan sarapannya, Hank yang melihat Bud sepertinya juga kelaparan, pergi ke kamar Russ yang berada tepat di samping kamarnya, berniat untuk mengambil makanan Bud yang masih tertinggal di sana. Ketika membuka pintu kamar itulah, tiba-tiba Hank kedatangan dua pria asing berwajah bengis yang langsung menanyakan keberadaan Russ padanya. Hey, who are you? Is Russ home? No, he's not here. Tak menemukan orang yang mereka cari, Hank pun menjadi sasaran kemarahan dari dua pria asing tersebut. Yo, hey. Hank benar-benar dihajar habis-habisan tanpa ampun, tanpa bisa melakukan perlawanan apapun. Di saat yang sama, tetangga Hank yaitu Dwayne yang selalu kepo dengan urusan Hank, melihat kejadian tersebut dan mengancam akan memanggilkan polisi. Ancamannya berhasil membuat dua pria asing itu meninggalkan apartemen mereka. Are they gone? Hey, bud. Kejadian itu membuat Hank tak sadarkan diri selama 2 hari akibat mengalami cedera serius di bagian perut. Bahkan dokter harus membuang salah satu ginjalnya yang rusak. Take it easy. They cut a hole in you. They took a kidney out. It was ruptured and it was gonna kill you.
Tersadar dari koma, hal pertama yang dilakukan Hank adalah menghubungi ibunya, hal yang sama sekali tak pernah sehari pun dia lewatkan. Hey, Mom, it's me. Ivonne yang merawat Hank saat dia tak sadarkan diri, memberitahu jika polisi wanita bernama Alice Roman sempat datang dan menitipkan kartu namanya untuk Hank. Oh, a cop came by. I didn't know what to tell her. She left her card. What the hell happened? Some guys that came looking for Russ and they got pissed at me for some reason. Setelahnya Hank memaksa untuk keluar rumah sakit sebab khawatir jika biayanya semakin membengkak. Meski khawatir sebab Hank belum sepenuhnya pulih, Ivonne pun akhirnya setuju dengan syarat. No caffeine. Caffeine makes me jittery. And, no alcohol. Forever. Yeah. Sejak hari itu, Hank pun membulatkan tekad untuk merubah kebiasaan hidupnya jadi lebih sehat dan membuang semua minuman beralkohol miliknya. Beberapa hari kemudian, Hank keluar dari apartemen, membuang botol-botol minuman dan memberi sedikit uang pada seorang tunawisma bernama Jason. Sepulangnya mencuci pakaian di laundry, tiba-tiba Hank melihat satu dari dua pria yang memukulinya kemarin sedang berada di seberang apartemen miliknya. Hank yang ketakutan segera masuk ke gedung apartemen, namun belum juga sampai di atas, dari bawah dia mendengar suara orang yang sedang mendobrak kamar. Sementara itu, pria yang tadi ada di luar gedung terlihat sedang menuju ke dalam. Seketika, Hank yang panik nekat naik ke atas, melewati lantai kamarnya hingga tiba di rooftop gedung. Hank turun ke balkon kamar dan saat akan membuka jendela, dia yang penasaran dengan suara gaduh dari kamar Russ mencoba mengintip apa yang sedang dilakukan para preman ini di sana. Hank nyaris ketahuan saat si botak merasa ada yang mengamati lalu membuka jendela dan memeriksa keadaan di luar. Untunglah Hank berhasil masuk ke kamarnya tanpa disadari oleh pria botak tersebut. Merasa jika ini makin serius, Hank menghubungi detektif Roman. Setelah mendengar pengakuan dari Hank, Roman kemudian memberitahu bahwa orang-orang yang sedang mencari Russ adalah mafia Rusia. Roman menjelaskan bahwa dirinya adalah detektif bagian narkotika. Kedatangannya bukan untuk mengurusi kasus penyerangan sepele yang dialami oleh Hank, namun menyelidiki Russ yang dicurigai telah melakukan transaksi besar narkoba. Roman yang curiga jika Hank bekerja sama dengan Russ mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait transaksi narkoba. You deal drugs with him? No, ma'am. You buy your drugs from Russ? I don't do drugs. Are you fucking with me? No. I'm here cause Russ Minor, he's a person of interest in a non-bullshit narcotics investigation. Roman kemudian menunjukkan foto Drucker bersaudara, Lipa dan Smuley, dua Yahudi pemasok obat-obatan yang dikenal sadis dan kejam dengan julukannya monster pembunuh. Roman memastikan kapan terakhir kali Hank bertemu mereka. Jelas saja, Hank yang sama sekali tak mengenal mereka tampak semakin bingung karena memang tak mengetahui apapun tentang narkoba maupun kedua orang tersebut. Bahkan Hank jadi menduga jika Roman sedang mencandainya. When was the last time you talked to these guys? I don't know those guys. They're scary monsters. Whatever you're doing with them, I'm not doing anything with them. Are you messing with me? Sebelum pergi, Roman mengingatkan jika Drucker bersaudara muncul, segeralah sembunyi, hubungi dia, dan jangan sekali-kali tertangkap oleh mereka jika nyawa Hank ingin selamat. Ketika masuk kamar mandi, tak sengaja Hank menabrak kotak pasir dan heran melihat kotoran bat yang terlihat begitu besar. What the fuck, bud? What did you eat? Penasaran dengan kotoran itu, Hank menyentuhnya, lalu mengetahui jika ternyata itu hanyalah kotoran mainan. Namun tak disangka di sebalik mainan ini, Hank malah menemukan kunci yang tampaknya sengaja disembunyikan oleh Russ. Di saat bersamaan, di luar tampak Drucker bersaudara ada di depan pintu sedang berusaha membuka paksa apartemen Russ. Hank menghubungi Roman untuk melaporkan telah melihat Drucker bersaudara, sekaligus ingin memberitahu ada hal penting yang telah dia temukan. Namun panggilannya tak terangkat.
Hank meninggalkan pesannya lewat pesan suara agar Roman menghubunginya kembali. Malamnya Hank tiba di bar menemui Paul untuk meminta bantuan. Namun kedatangannya bertepatan dengan perayaan kemenangan tim baseball favorit mereka, San Francisco Giants. Hingga berakhirlah Hank dengan mabuk parah, sampai-sampai Ivonne datang dan memaksanya pulang. Di jalan mereka terlibat pertengkaran hingga membuat Ivonne pergi dan Hank harus pulang sendiri. Pagi hari Hank terbangun setelah bermimpi kecelakaan yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun begitu terbangun, dua mafia Rusia dan bos mereka Colorado telah berada di sana. Me puedes llamar Colorado. Hank, ¿verdad? What'd you do to the cat? I kicked the shitty cat. I pat the shitty cat, and it bit me. Para mafia Rusia ini kembali mengorek keterangan dari Hank, sebab yakin pasti Hank punya informasi sekecil apapun yang dia ketahui dari Ras. Hank pun memberitahu jika dia melihat kunci di balik kotoran mainan yang disimpan Ras di kotak pasir. Namun saat diperiksa Alexei, si pria botak ini tak menemukan kunci yang dibicarakan oleh Hank. Meski beralasan jika dia masih terlalu mabuk untuk mengingat, dua anak buah Colorado langsung menyiksa Hank untuk membuatnya bicara. Where is the key? Wait, just wait. Ah! Take him out with the ball. Where does the key open? I don't know. Huh? I don't know. Listen, I got drunk. I blacked out. I don't remember what I did with the key. Aquí llegaste, cabrón. Dudes, I can hear whatever you're doing all the way down the hall. Dwayne, si tetangga kepo yang mendengar jeritan, tiba-tiba mengetuk pintu, membuat salah satu anak buah Colorado emosi. Dia membuka pintu lalu meneriaki Dwayne yang membuatnya lari terbirit-birit. Fuck off, Dwayne! Melihat itu, Colorado yang khawatir polisi akan segera tiba setelah aksi mereka diketahui Dwayne, memutuskan untuk segera pergi. We will kill everyone you care about in the whole world. If you call that bitch again, mi número. Get the key, call me, don't fuck around. Hank pergi ke Chinatown menemui Ivonne di apartemennya, menitipkan Bart sebab tak lagi dapat menjaga kucing tersebut. Melihat kondisi Hank yang mengkhawatirkan, Ivonne memaksanya masuk untuk mengobati luka-lukanya. Seriously, this shit's impressive. Stop moving and hush the chat. Setelah mendapat perawatan dari Ivonne, Hank curhat jika dia sama sekali tak ingat kejadian tadi malam. Ivonne mengatakan bahwa semalam Hank mendatangi bar Paul, merayakan kemenangan tim Giants sampai mabuk, lalu pulang sendiri setelah mereka bertengkar. Seperti teringat sesuatu, Hank terburu-buru pergi dan langsung menghubungi Paul menanyakan kunci padanya. Paul's bar. Paul's not here, and neither is your wife. Hey, it's Hank. The key I gave you last night, I need to get it. Can you call me at Tiba-tiba Drakkar bersaudara muncul hingga membuat Hank terkejut dan melarikan diri dari tempat tersebut. Hank, why are you running? Hank lalu menghubungi Colorado memberitahu jika kunci itu ada pada temannya. Colorado mendesak menemani Hank namun ditolak, hingga Colorado menebak jika kunci itu ada pada Ivonne. La chica in Chinatown. What? Hank bergegas menuju apartemen Ivonne sebelum hal buruk menimpa pacarnya tersebut. Setibanya di sana, semuanya telah terlambat. Hank yang masih hancur hatinya kini berada di kantor polisi, berhadapan dengan Roman yang menunggu penjelasan tentang apa yang telah Hank lakukan hingga membuat seseorang menghabisi Ivonne. The gun was like this. It's a contact wound. Whatever you're into got this girl killed, and it's my job to make sure nobody else gets murdered.
Lama menunggu tapi tak kunjung ada jawaban, Roman lalu mengajak Hank ke sebuah kedai kopi untuk membuatnya rileks dan mau terbuka. You gonna tell me what's going on? Come on, let's get a coffee. Rupanya selama ini Roman hanya pura-pura tak tahu demi mengetahui sejauh mana keterlibatan Hank dengan Russ. Setelah yakin Hank tak bekerja sama dengan Russ, Roman mulai memberikan pencerahan dan menceritakan semua asal-muasal permasalahan ini bermula. Roman mengatakan jika ini menyangkut jumlah uang yang besar, di mana uang itu adalah hasil penjualan narkoba yang disembunyikan oleh Russ. Kunci yang ditemukan oleh Hank adalah kunci tempat di mana semua uang itu disimpan olehnya. Dua pria yang menghajarnya bernama Alexei dan Pavel, anak buah mafia Rusia bernama Igor Dolokhov. Sementara Colorado hanyalah seorang pemilik bar yang berada di wilayah kekuasaan Igor Dolokhov, tempat narkoba-narkoba itu dijual. Colorado? He runs a couple nightclubs over on their turf. A truly evil fucker out in Brighton Beach, Igor Dolokhov. Tanpa menjelaskan kenapa Draka bersaudara juga memburunya, Roman mengatakan jika dua Yahudi itulah yang menghabisi Ivony sebagai peringatan karena Hank telah lari dari mereka. Execution murder. That's the Drucker brothers style. So they left a message, don't fuck with us. Mengetahui itu tentu saja Hank menjadi syok sebab Russ tega mengorbankan dirinya. Meski demikian, Hank menyangkal para Yahudi telah menghabisi Ivony dan yakin Colorado adalah orang yang telah menghabisinya. She had nothing to do with it. He's the one who killed Yvonne. The keys at the bar where I work. I gave it to my boss to hide it, and then I got drunk and I forgot. Setelah mendengar dari mulut Hank jika kunci itu dia titipkan di bar Paul, tiba-tiba saja mereka pun datang. Where you going, Hank? Rupanya Roman selama ini bekerja sama dengan para mafia untuk mendapatkan uang jutaan dolar tersebut. Mereka bersama-sama menuju bar Paul dan memaksa Hank untuk mendapatkan kunci itu darinya. Gonna get the key and you're gonna bring it to us. So what you gonna do is you're gonna go into the bar. You got 1 minute, Hank. Ketika Hank telah masuk ke dalam, yang terjadi Paul malah tak tahu menahu soal kunci ini dan berkata jika Hank tak menitipkan apapun padanya. Tak lama kemudian Roman dan para mafia yang tak sabar menunggu di luar masuk ke dalam dan langsung menodongkan senjata. Bahkan Colorado sampai menghabisi Amtrak, teman Paul, untuk mengintimidasi Paul agar segera memberikan kuncinya. Fucking gonna me fucking hell! Fuck! What are you doing? Hey, Hank, 5 seconds. No, Amtrak. Where is the key? Yap, Roman terpaksa menghabisi rekannya sendiri. Tak punya pilihan, Paul pun terpaksa memberitahu Roman jika kuncinya ada di brankas dan letaknya ada di lantai bawah. The key is in the safe. It's where you told me to put it. You open it and then come out. Okay. Hank, it's here. I got it. Saat Paul membuka brankas itu, justru inilah yang dia berikan. Tembakan bertubi-tubi dari shotgun Paul mengarah pada Roman dan anak buahnya hingga mereka berlari keluar ruang brankas dan menyisakan Hank dan Paul di dalam. Meski sempat diselamatkan Hank dari tembakan balasan para mafia, Paul yang terbakar emosi tak peduli dan membuka pintu hingga harus menemui ajalnya. Hank segera menutup kembali pintu brankas dan mengurung diri di sana hingga Roman dan anak buahnya meninggalkan tempat tersebut. Drop the key through the slot, Hank. You get arrested now, and all of this is gonna land on you. I don't know where the fucking thing is! You fucked. Merasa situasi telah aman di mana Roman and the gang telah pergi, Hank balik ke apartemennya dan saat akan masuk, dia melihat Jason si tunawisma. Hank teringat saat pulang mabuk dari bar Paul tempo hari, rupanya dia membuka baju dan jeansnya lalu memberikannya ke Jason. Untungnya Jason masih memakai celana yang sama dan memberikan kunci itu pada Hank. Jason. Fucking cut you back up! Hank. Dude, Harry. Hey, you got my pants, man. No, man, I really like these pants. I think I left something in the pocket. So this? Thank you. You keep it. Ketika berganti baju di kamar, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang terus mendekat. Saat pintu terbuka, jackpot. Ternyata itu adalah Russ yang selama ini menghilang dan sebuah hantaman keras tepat mengenai jidatnya. What the fuck did you give me? Dudes! Setelah situasi kembali tenang, Russ mengajak Hank ke mobilnya menuju suatu tempat dan berjanji akan menjelaskan semua padanya. Disinilah semua menjadi jelas.
Ras mengatakan bahwa dua orang Yahudi, Lipa dan Smuley, adalah sahabat lamanya. Mereka menitipkan ekstasi Belgia bernilai jutaan dolar untuk dijual oleh Ras. Namun masalahnya Ras baru saja tertangkap oleh detektif Roman dan memaksa Ras menjadi informannya atau akan dijebloskan ke dalam penjara. Dengan terpaksa Ras pun memberitahu soal ekstasi ini ke Roman. Rupanya Roman tak berniat menangkap siapapun karena sedang butuh banyak uang untuk melunasi hutang pada mafia Rusia penguasa wilayah bernama Igor Dolokhov. Dengan bantuan Roman, Ras selalu menjual obat-obatan itu ke klub-klub malam milik Colorado yang berada di wilayah Igor, dengan syarat Colorado juga mendapat bagian. Dan karena antara Colorado dan Roman tak saling percaya, maka Ras menjadi penengah untuk menyimpan uang itu dan akan dibagi setelah semuanya terkumpul. What kind of gear? A snitch on something or she'd lock me up. So, when I heard about the ex... Sempat menduga Ras kabur dengan semua uang tersebut, Hank akhirnya paham jika Ras hanya tak memberitahukan kepergiannya ke Roman and the Gang hingga menyangka mereka telah ditipu olehnya. You said your dad had a stroke. Yeah, he's fucking dead. So you weren't trying to rip him off? No. Setibanya di sebuah toko pakaian tempat Ras menyembunyikan uang-uang tersebut, Hank mulai menjelaskan pada Ras bahwa Ivony, Paul, dan Amtrak telah menjadi korban, dan Roman mengancam Hank akan dikambing hitamkan sebagai tersangka jika uang itu tak diserahkan padanya. I want to go home. I want to see my mom. So we call Rome. Menyadari Roman telah menganggapnya kabur dan apapun yang akan dilakukannya tetap akan berujung dihabisi Roman, Ras sempat berencana membawa kabur semua uang tersebut dan tak menghiraukan nasib Hank. They will think I fucked him, Hank. I'm dead. Even if I show up with the money. So I'm going to take it all and run. So what happens to me? You're fucked. Namun Hank berhasil membalik keadaan hingga membuat Ras pingsan setelah kepalanya terbentur. Ketika Ras pingsan itulah Hank mengambil ponselnya dan menghubungi Roman, lalu sepakat untuk menyerahkan uang tersebut beserta Ras yang akan menggantikan Hank menjadi kambing hitam tewasnya Ivony dan Paul. Fine. What's your plan? First, I want the cat. Setibanya di lokasi pertemuan, Ras yang mengira mereka hanya akan menjemput Bud dari salah seorang teman Hank terkejut melihat Bud ada di tangan Roman hingga membuatnya panik dan berusaha kabur, namun berhasil dicegah oleh Hank. Hank mengatakan jika dia membawa kuncinya dan Ras yang akan menunjukkan di mana uang tersebut. Tapi tiba-tiba Ras terlepas. Go fucking anywhere! Just drop him! Get the cat in the car! Back off! Fuck you! Mereka selamat dari tembakan Roman dan berhasil menjauh dari lokasi tersebut. Sembari berkendara, Ras berusaha memprovokasi Hank untuk tak percaya Roman. Bahkan mengatakan Roman adalah orang yang menghabisi Ivony karena caranya sama ketika Colorado ditembak olehnya. Ketika melanjutkan pelarian, mendadak Ras mulai hilang kesadaran dampak dari 2 kali terkena benturan di kepalanya yang disebabkan oleh Hank. Hank membopongnya terus berjalan menuju stasiun kereta menghindari kejaran Alexei dan Roman. Akhirnya Ras dan Hank berhasil naik kereta sesaat sebelum kereta berangkat. Dalam kereta, Ras kembali menitipkan Bud pada Hank dan mintanya berjanji untuk merawat kucing kesayangannya tersebut. Rupanya Ras telah mengalami geger otak parah hingga meninggal dunia. Hank melanjutkan perjalanan tak tentu arah, menaiki sebuah bis hingga tiba di sebuah pantai kemudian tertidur di sana. Pagi hari dia terbangun oleh panggilan dari Roman yang menyuruhnya datang ke markas mafia Rusia dengan membawa semua uang. Everybody thinks you're a killer. People around you keep winding up dead. Thinking of running back home to your mom? Think again. In 2 hours, you bring the money to the Hermitage Club. Sempat terpuruk dalam keadaan putus asa dan frustasi, merasa jadi penyebab celakanya orang-orang terdekat, Hank sadar jika tak dihadapi, rasa bersalah ini akan terus menghantui selama hidupnya. Inilah yang menjadi titik balik Hank berhenti berlari, balik melawan dan mulai terpikir sebuah rencana. Listen to me, Mom. I need you to get out of the house. You need to go to Jackie's. Terlebih dahulu Hank menghubungi ibunya, menyuruh sang ibu untuk sementara waktu pindah ke rumah kerabat dekat mereka. Entah apa yang Hank pikirkan, tiba-tiba dia mematahkan gagang kunci tersebut. Lalu menggunakan handphone Ras, dia menghubungi duo Drucker dan mengatur pertemuan dengan mereka. Di mobil, Hank mulai memainkan siasatnya dengan pura-pura hanya tahu tempat uang itu disimpan. Sementara kuncinya ada pada Roman dan mafia Rusia.
Mendengar hal ini, duo assassin ini tentu saja dengan senang hati akan menemani Hank ke markas para mafia untuk mengambil kunci uang mereka. So you have his key now? Now, Roman has it. But I'm the only one who knows where the money's locked up. Setibanya di sana, Hank yang mengira akan diikutsertakan ternyata diperintahkan menunggu dan diikat ke setir. Sebab Hank yang hidup lebih berharga bagi mereka. Tanpa sedikit pun rasa takut, dua Drucker ini dengan santai dan sadisnya menghabisi satu persatu anak buah Igor Dolokhov. Tak lama kemudian, Hank yang terikat di mobil melihat Roman berlari keluar tanpa disadari duo Drucker yang masih berada di gedung. Tak ingin Roman lepas begitu saja, Hank melepaskan ikatan tangannya menggunakan pemantik rokok lalu mengejar Roman dari belakang. Sempat dijegal oleh Alexei, Hank berhasil menjatuhkan Alexei dalam 2 pukulan. Ketika lanjut mencari Roman, Hank tiba-tiba telah ditodong dari belakang. Dan inilah yang dia lakukan. Tanpa perlu mengotori tangan Hank, dua Drucker langsung menghabisi Roman dengan senang hati, lalu menyuruh Hank untuk mengambil kunci darinya. Get the key. She doesn't have it. Jelas saja kunci itu tak ada, sebab dari awal kunci itu Hank sembunyikan di balutan perban kaki bat. You drive, Hank. All right, come on, it's time to go. What are you hoping for, Hank? I want to go home. Di mobil dalam perjalanan mengantar dua Drucker mengambil uangnya, mereka yang awalnya ingin melenyapkan Hank berbalik simpati dan akan memberi $200.000 sebagai ucapan terima kasihnya pada Hank. Ketika Smuley ingin menyalakan rokok, namun pemantik mobilnya telah dihilangkan oleh Hank. Tanpa disadari dia mengeluarkan pemantik yang rupanya adalah milik Ivony, yang diambil sesaat setelah mereka menghabisinya. Melihat reaksi Hank yang terkejut, Lipa yang duduk di kursi belakang pun menjelaskan bila mereka terpaksa menghabisi Ivony untuk memperingatkan agar Hank tak main-main dengannya. You ran from us, Hank. You made us chase you. We had to let you know not to mess with us. Sorry about your girl. Sesaat kemudian Hank pun memacu laju kendaraannya hingga membuat dua Drucker panik dan kemudian menabrakkan mobil itu pada tiang jalan hingga inilah yang terjadi. I don't want to draw attention. We don't. Dua Drucker tewas di tempat, sementara Hank dan Bud berhasil selamat dari kecelakaan tragis tersebut. Beberapa hari kemudian Hank terlihat telah berada di bandara dengan mengganti identitasnya sebagai Rush dan berhasil mengelabui petugas bandara. Tak lupa Hank pun menghubungi ibunya dan memberitahu jika ada sebuah paket yang dia kirimkan pada sang ibu, di mana ternyata itu adalah setengah dari uang transaksi narkoba kemarin. Sementara itu Hank kini tampak tengah menikmati liburannya di sebuah pulau bernama Tulum bersama dengan Bud. Dan film pun selesai.